Bapa kami yang di surga, kembali sukacita siang hari ini kami mau membaca Alkitab. Terangi selalu hati dan jiwa kami Tuhan untuk mengerti memahaminya dengan Roh Kudus-Mu yang suci, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, mengerti hikmat daripada firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami selalu ingin bersekutu dengan-Mu, memuji menyembah Engkau. Kami merindukan Tuhan setiap saat dan waktu, karena Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kami, penolong kami, dan penghibur serta yang selalu ada di dalam hati dan jiwa kami. Kami tak bisa lepas daripada-Mu Tuhan, karena Engkau-lah yang menciptakan kami, sehingga kami boleh bernapas, boleh hidup di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari 1 Samuel 30 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-25 dengan perikop Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek yang berbunyi demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyebut tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka bersusun? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah kau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb kami, dan Ziklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? katanya, Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, Inilah jarahan Daud. ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang bersila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita,
Janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari cerahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ketika Demikianlah pembacaan kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang memelihara, menjaga, dan melihara hidup kita hanya kepada Tuhan dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepadanya. Tuhan, terima kasih apa yang kami dengar dan baca akan menjadi selalu kesaksian bagi kami bahwa Tuhan akan selalu memelihara orang-orang pilihan yang telah Tuhan panggil dan pilih untuk menjadi alat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan, terima kasih biarlah kami bersuka cita mendengarkan firman-Mu setiap hari untuk kami dapat pahami hikmat daripada firman-Mu, agar kami sejatinya menjadi pelaku-pelaku firman yang kekal dan jadi anak-anak terang di dalam dunia ini, sehingga kami dapat memberitakan Injil kepada semua orang dalam kabar baik, kabar keselamatan untuk semua bangsa di dunia ini. Terima kasih Tuhan, sampai tiba kesudahannya kami semua berbahagia menjadi anak-anak Kristus yang adalah kasih dan terang. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday. Selamat beribadah semuanya.